Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa belajar walaupun dalam bentuk virtual. Langsung saja pertemuan pertama ini kita bahas tentang tata cara wudhu. Yang pertama kita bahas tentang wafurudul wudhu'i, fardu-fardunya wudhu. Bagaimana cara kita untuk bisa melaksanakan wudhu dengan baik dan benar. Karena ketika seseorang wudhunya sudah salah, nanti sholatnya juga dikhawatirkan tidak sah. Maka kita harus belajar bagaimana tata cara wudhu yang baik dan benar. Fardu-fardunya wudhu itu ada 6. Yang pertama adalah niat. Yang kedua membasuh wajah, yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku-siku, yang keempat mengusap sebagian kepala, yang selanjutnya membasuh kaki sampai mata kaki, yang selanjutnya dan terakhir adalah tertib. Di sini kita mulai, apalagi untuk para cewek, para perempuan, sebelum wudhu diusahakan untuk istinja dulu, untuk bersih-bersih dulu, untuk ke kamar mandi dulu. Kenapa? Karena kalau kita wudhu sedangkan kita masih membawa najis, maka wudhu kita juga tidak akan sah. Bagaimana cara kita istinja? Untuk cowok, mohon maaf karena ini tentang ubudiyah, jadi bukan hal yang saru, jadi kita harus tetap bahas. Kalau untuk cowok saya kira dan saya yakin karena saya sudah bersuami jadi saya tahu cowok itu nggak seribet perempuan. Kalau perempuan sebagaimana dalam kitab Fathul Qorib itu ada bab yang menerangkan tentang wa kullu ma'in kharaja minas sabilaini najsun illal maniyya. Segala sesuatu yang keluar dari dua jalan itu hukumnya najis kecuali mani. Lah untuk cowok biasanya dia nggak terlalu basah, tapi untuk cewek itu macam-macam sekali. Cewek itu ada istilah keputihan, ada istilah di celana nggak bisa kering kayak cowok, nggak bisa. Nah itu kalau kita bawa waktu sholat, maka hukumnya sholatnya juga tidak akan sah. Maka kita harus bersih-bersih terlebih dahulu. Jadi lebih baik sebelum kita melaksanakan wudhu, terutama untuk yang cewek, kita ke kamar mandi dulu, kita pipis, kemudian kita bersihin ya, setelah dibersihin, jangan dipakai lagi celananya. Jadi sholat gak pakai celana gak apa-apa, kalaupun mau pakai, jadi harus pakai celana yang bersih. Kemudian ganti sarung, baru kita melaksanakan wudhu. Atau ganti sarungnya nanti ketika kita mau melaksanakan sholat. Jadi bersih-bersih dulu, dibersihin, habis itu wudhu. Yang pertama adalah niat. Niat itu apa? Niat di dalam kitab Sulam Safinah diterangkan, Safinatun Najah ya. An-niyatu huwa qasdu syai'i muqtarinan bi fi'lihi. Jadi niat itu menyengaja sesuatu dan disertai dengan melaksanakannya. Jadi bukan hanya sekedar aku ingin makan, kemudian dia nggak melaksanakan, itu bukan niat. Jadi bukan niat untuk makan, aku ingin puasa, tapi dia nggak puasa, itu bukan niat. Ya. Jadi niat itu melakukan sesuatu, menyengaja melakukan sesuatu dibarengi dengan melakukannya, dengan pekerjaannya. Nah, otomatis ketika kita berwudu, anggota pertama yang wajib dibasuh adalah wajah. Berarti niat ya, waktunya adalah inda awali ghusli juz'in. Jadi niat itu dilaksanakan ketika seseorang membasuh mukanya dengan air. Jadi bukan ketika dia mengusap tangannya kemudian bismillahirrahmanirrahim nawaitul wudu'a, bukan ya. Nawaitul wudu'a wa lafduha, lafdun niyah itu hukumnya sunnah. Wa mahalluha, tempatnya niat itu ada di dalam hati. Jadi ketika orang pingin niat ini benar, niatnya itu sah, maka dia harus ngambil air ya. Jadi bismillah dulu itu kesunahan wudu, kemudian melafadzkannya juga niyah, kemudian dia ngambil air, terus dia taruh di wajah, pertama kali piak ke wajah, nah di situ dia di hati dia bilang nawaitul wudu'a. Boleh dengan bahasa Jawa atau apapun boleh. Jadi niat untuk melaksanakan wudu gitu ya, niatnya ada di dalam hati. Nah itu niat. Okay? Yang kedua membasuh wajah. Kalau di dalam Al-Quran
dalam surat Al-Maidah, ya, Bismillahirrahmanirrahim, faghsilu wujuhakum. Hanya kata-kata faghsilu wujuhakum, basuhlah wajahmu. Tapi sebenarnya ya, wajah yang harus dibasuh ketika kita wudhu itu mana saja, kita harus teliti. Nah, dalam kitab Fathul Qorib dijelaskan wasani ghuslu jami'il wajhi. Yang kedua, fardunya wudhu adalah membasuh seluruh wajah. Wa hadduhu tulan ma baina manabiti sya'ri ra'si ghaliban. Wa akhirul lahyaini wa huma al-'azman al-lazani yambutu 'alaihima al-asnanus sufla. Yajtami'u muqaddimuhuma fi dzaqani wa muakhiruhuma fil udhuni. Batasan wajah dari arah panjang itu dimulai dari tumbuhnya rambut yang bagian atas, jadi di atas jidat, ya, yang mana berakhir di dua tulang rahang. Jadi kalau sama lihat di sini, ini di samping sini, ini ada dua tulang rahang. Yang mana di dua tulang rahang ini tumbuh gigi di atasnya. Yang dua tulang rahang ini berkumpul, bertemu di dagu. Jadi mohon maaf saya buka sedikit ya maskernya. Jadi di dagu, di tulang dagu ini adalah batasan wajah. Oke ya, ini batasan wajah. Sedangkan wa'ardon dari arah lebar itu mulai dari kuping kanan sampai kuping kiri. Jadi lebih tepatnya ke cenil. Cenil yang ada di telinga kanan sampai cenil yang ada di telinga kiri. Nah, apapun yang ada di dalam batasan wajah, maka dia juga harus ikut dibasuh. Rambut-rambut tipis juga harus dibasuh. Oke, untuk cowok mungkin gak ribet. Kenapa? Karena hati-hati. Jadi hati-hati itu rambut yang ada di depan telinga. Ini kalau punya cowok dia pendek. Tapi kalau cewek hati-hati itu biasanya panjang. Nah, karena membasuh apa yang ada di wajah hukumnya wajib, disertai dengan kaidah fikih malayatimmu al-wajibu illa bihi fahuwa wajibun. Perkara yang digunakan untuk menyempurnakan perkara yang wajib maka hukumnya wajib. Dengan artian ketika batasan wajah hanya min manabiti sya'ri ra'si sampai al-'azman ya, maka yang wajib dibasuh bukan hanya sekedar sini, tapi apa yang ada di bawah dagu. Dia harus ikut dibasuh. Apa yang ada di bawah tulang yang ada di samping kanan kiri dia juga harus dibasuh. Begitu juga rambut yang ada di telinga, depan telinga dia harus dikeluarin. Dia harus dikeluarin, terus dia juga harus ikut dibasuh. Ini yang lebih tepatnya. Nah, ketika wudhu, langsung saja kita singgung untuk masalah sholat. Mungkin bagi laki-laki karena auratnya sholat itu ma baina surah warukbah, jadi aman-aman saja. Tapi untuk cewek karena auratnya sholat adalah seluruh anggota tubuh kecuali wajah dan telapak tangan, maka yang wajah karena batasannya hanya sampai tulang, diceritakan dalam satu kitab bahwa wa ma tahtal zakoni, apa yang ada di bawah dagu laisa minal wajhi. Sehingga ketika wudhu seseorang harus ke bawah karena untuk menyempurnakan batasan wajah, tapi ketika dia sholat dia harus ditutup seperti ini. Jadi auratnya perempuan ketika sholat dia harus ditutup seperti ini, bukan ke bawahnya. Karena malayatimu alwajibu illa bihi fahuwa wajibun. Jadi ini wajib. Untuk menyempurnakan ini wajib. Kalau wudhu dia harus lebih ke bawah, ini dikeluarin ya. Kalau dalam sholat perempuan dia harus ditutup. Harus ditutup. Kenapa? Karena ini batasan wajah cuma sampai di sini. Ketika dia sampai di sini saja, lah untuk menyempurnakan perkara yang wajib hukumnya wajib, maka dia tutupnya harus lebih. Wudunya harus lebih ke bawah. Nah, itu untuk batasan wajah. Okay. Yang selanjutnya membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Saya kira langsung kelihatan ya, membasuh kedua tangan sampai siku-siku seperti tadi kaidah yang malayatimu nggak bisa dihilangkan, maka membasuhnya harus melebihi dari
atas, siku-siku sedikit, nggih. Jadi untuk perempuan kalau seandainya dia pakai pakai baju, kalau bisa yang bisa dilingkis sampai atasnya siku. Jadi jangan mepet ke siku, karena anggota yang untuk menyempurnakan anggota yang wajib hukumnya adalah wajib. Yang selanjutnya mengusap sebagian kepala. Batasan kepala apa yang ada di atas ini, batasnya sampai tengkorak. Sehingga ya, mengusap apa yang ada di bagian kepala itu boleh rambut, boleh kulit, boleh rambut beserta kulit, boleh, semuanya boleh. Nah, tapi kalau dia mau mengusap rambutnya, rambut yang ada di lingkup tengkorak kepalanya, bukan rambut yang panjang. Jadi kalau cewek kok rambutnya segini, dia nggak mau sininya basah, seandainya dia ngusapnya di sini, maka nggak sah. Yang boleh apa yang masih ada di lingkaran tengkorak kepalanya. Tapi seandainya dia pakai gelung, terus yang diusap itu yang bagian gelung juga nggak boleh. Kenapa? Ketika gelungan ini diluruskan, maka akan melebihi dari batasan kepala, maka nggak boleh. Nah, yang selanjutnya, yang tadi mengusap sebagian kepala, apa perbedaan antara mengusap dan membasuh? Kata-kata mengusap, kita cukup ngambil air, kemudian kita usapkan, itu namanya mengusap. Tapi kalau membasuh itu ada unsur sayalanul ma, sehingga kalau orang berwudu nggak bisa kita ngambil air terus gini biar tetap cantik, bedanya nggak luntur gitu ya. Kita cuma ngambil kayak gini terus kita usap kayak gini, nggak bisa. Ya, jadi kalau kita lagi acara seumpamanya di hotel, biar nggak touch up-nya nggak terlalu banyak gitu ya, untuk yang cewek dia cuma gini-gini terus, nggak bisa. Ini bukan membasuh. Jadi kata-kata membasuh, air harus mengalir. Jadi piok kayak gini, kayak gitu. Terus yang selanjutnya membasuh kaki sampai dengan mata kaki. Jadi mata kaki, bukan lutut ya, mata kaki. Maka untuk menyempurnakan juga ke atas sedikit, mau sampai lutut juga nggak apa-apa, mau sampai bawah lutut juga nggak apa-apa. Yang selanjutnya tertib. Jadi urut-urut mulai yang pertama sampai yang nomor F, nomor 6 yang tertib, nomor 5 maaf. Nah, untuk niat ketika wudhu, dia niatnya pas bareng dengan membasuh awal juz dari wajah. Maka ketika sholat, niat itu berada ketika seseorang melaksanakan takbiratul ihram. Jadi bukan ketika dia berdiri menghadap kiblat kemudian dia mengatakan uswali fardhol asri, bukan, itu bukan niat, karena niat tempatnya di hati. Saya ulangi lagi dari yang awal tadi, kalau niat untuk wudhu awal juz di wajah, kalau sholat berarti niat itu berada di awal ketika dia takbiratul ihram. Jadi ketika orang mengangkat tangan untuk melaksanakan takbiratul ihram, Allah, di sini dia langsung melafadzkan niat. Lah, niat itu seandainya guyonan sidik, seandainya kok kita niatnya uswali fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala, maka ketika kita takbir kita nggak akan selesai dari Allah, karena di sini masih angan-angan uswali fardhu zuhri Allah. Jadi kesannya kayak orang mamang, kesannya kayak orang yang iki hafal enggak. Nah, ternyata niat itu ada 3 tingkatan. Niat itu ada tingkat-tingkatan. Ketika sholat yang dilaksanakan adalah sholat fardu, maka dia wajib mengungkapkan 3. Yang pertama, dia wajib mengungkapkan uswali, jadi niat untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, dia wajib mengungkapkan untuk menjelaskan sholat apa yang dia lakukan. Yang ketiga, dia wajib mengungkapkan kefarduannya. Jadi ketika seseorang mengangkat tangannya Allah, di sini langsung Allah, di sini uswali fardhu zuhri, udah sah. Jadi nggak perlu Allah, karena di sini belum sampai uswali fardhu zuhri arba'a rakaatin mustaqbilal kiblat. Jadi iki sah ngeten mawon, enggak ya. Jadi cukup Allah, di sini uswali fardhu zuhri. Itu kalau sholatnya adalah sholat fardu. Beda lagi kalau sholatnya adalah sholat sunnah.
sholat sunnah itu pun ada dua. Kalau sholat sunnah yang ada waktunya, maka dia hanya wajib mengungkapkan kata usolli, niat untuk melaksanakan sholat. Yang kedua, dia hanya mengungkapkan sholat apa yang akan dia lakukan. Contoh, ketika jam 8 pagi atau jam 9 istirahat sekolah karena dia orang yang taat gitu ya, patuh, dia ahli ibadah gitu ya, daripada ke kantin usel-uselan, lebih baik jam 9 aku ke musola. Dia kemudian wudhu, setelah wudhu dia sholat. Allah di sini cuman usolli duha, udah sah. Nggak perlu kata-kata sunnah, nggak perlu kata-kata fardu, karena sholatnya adalah sholat sunnah. Yang terakhir, ketika seseorang melaksanakan sholat yang mutlak, jadi sholat sunnah karena dia sudah melaksanakan semuanya, tahajud sudah, semuanya sudah, tapi dia belum bisa tidur, nggak tahu apa yang dipikirin gitu ya, sehingga dia langsung sholatnya dia cukup Allah di sini usolli, udah sah ya, udah sah, itu dikatakan niat. Jadi sehingga ketika seseorang melaksanakan sholat, melaksanakan takbiratul ihram, dia nggak harus berlama-lama karena usolli fardhu zuhri, jadi cukup usolli fardhu zuhri arba'a rakaatan, nggak perlu, cukup usolli fardhu zuhri itu. Untuk pelafatan niat, jadi sebelum kita takbiratul ihram, kita menghadap ke kiblat, kemudian kita usolli fardhu zuhri arba'a rakaatin, ini sunnah, ini hukumnya sunnah. Yang selanjutnya, jadi ini fardu-fardunya wudhu saya kira sudah selesai. Jadi dimulai dari niat, membasuh wajah, membasuh kedua tangan sampai siku-siku, terus mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, dan yang terakhir adalah tartib. Langsung saya teruskan ke masalah bab sholat. Nah, seperti tadi, ketika seseorang mau melaksanakan sholat, maka tata cara sholat diantaranya adalah menutup aurat. Ini yang saya kira termasuk penting. Jadi saya merasa ini harus saya sampaikan. Kalau untuk aurat pria, sekali lagi untuk cowok itu Masya Allah mudah sekali. Tapi yang cewek ya jangan merasa kok cewek terlalu sulit ya, jangan. Ya. Aurat pria ketika dia melaksanakan sholat hanya ma baina surah wa rukbah, hanya apa yang ada di antara lutut sama pusar. Jadi seandainya cowok dia sholat nggak pakai atasan nggak apa-apa, tapi kurang sopan. Dia mau ke pacarnya aja melipis banget, masa Arab sholat mengoten tok, ngaten nggih. Tapi kalau untuk wanita, seluruh anggota tubuh itu hukumnya aurat, kecuali wajah dan dua telapak tangan. Sekali lagi, seluruh anggota tubuh. Sehingga ketika ada cewek kok sholat, maka dia harus berhati-hati. Nah, semua aurat ini harus tertutup dari semua arah. Baik arah atas, arah samping, kecuali arah bawah. Nah, di dalam kitab Bughiyatul Mustarsyidin disebutkan wal muradu bil asfalu thawb alladzi ammal aurah. Jadi arah bawah yang dikehendaki adalah bawahnya pakaian yang menutup keseluruhan aurat. Sehingga ketika orang sholat kok pakai mukena yang potongan, mohon maaf, saya bukan penjual mukena terusan, bukan. Saya cuma ingin mengatakan kalau orang sholat pakai mukena potongan boleh, tapi dia harus lebih ekstra hati-hati. Kenapa? Seperti yang saya katakan tadi, wa ma tahta dzaqoni laisa minal wajhi. Apa yang ada di bawah dagu bukan termasuk aurat. Terus sini, tangan sini bukan aurat, bukan termasuk wajah, sehingga dia aurat. Jadi apa yang ada di bawah dagu itu bukan termasuk wajah, dia termasuk aurat. Terus yang di sini itu juga tidak masuk sesuatu yang boleh terbuka ketika sholat. Sehingga ketika seseorang melaksanakan sholat menggunakan mukena yang potongan, ketika dia ngangkat Allah, sini kelihatan, ini bukan telapak tangan. Sehingga ketika ini kelihatan, maka aurat dia kelihatan dan sholatnya tidak sah. Sholat dengan terbuka aurat tidak sah, ya, tidak sah. Sehingga kalau orang pakai mukena potongan boleh, tapi dia harus ekstra hati-hati karena yang dikehendaki arah bawah adalah bawahnya pakaian yang menutup keseluruhan aurat. Mohon maaf, saya kalau seandainya saya agak
duduk ya. Bayangkan ini mukena yang potongan. Ketika kita ruku, nah ini ngelembreh ya. Pas ngelembreh kayak gini ya, ngelembreh. Terus ada anak yang ada di bawahnya. Ketika ada anak yang ada di bawahnya, dia melihat gulu ya, melihat gulu. Mohon maaf, gulu itu bukan wajah, sehingga dia auratnya terlihat. Jadi saya kira boleh pakai potongan, tapi itu nanti dia harus sini pakai deker ya. Terus di sini dia pakai sarung yang nutup gulune biar nggak kelihatan ya, biar nggak kelihatan. Itu untuk yang mukena potongan. Beda dengan mukena yang terusan. Kalau mukena yang terusan dilanjut nanti di season kedua. Sampai di sini dulu, saya mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala kesalahan, mohon maaf. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.